Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan ke materi berikutnya ya. Cara membuat autoresponder gratis ya menggunakan website kita sendiri. Mungkin untuk yang memiliki cukup dana ya, bisa menggunakan fasilitas dari GetResponse, Aweber ataupun media-media autoresponder ya, penyedia autoresponder ya. Kemudian untuk yang memiliki dana minim ya, bisa memanfaatkan beberapa plugins yang ada di WordPress untuk membuat autoresponder sendiri ya. Kita lanjutkan, kita langsung install saja. Untuk membuat autoresponder ini kita menggunakan plugins namanya What You See It Is Just Awesome. Nah gitu deh, maklum ya, What You See It Just Wesija namanya, dari Mailput ya. Plugins ini cukup bermanfaat ya untuk membuat autoresponder sendiri ya. Ini juga ada versi gratisnya ya. Kita langsung klik install now aja. Yang seperti ini ya, Mailput Newsletter. Untuk kegunaan autoresponder sendiri, saya yakin anda semua sudah pasti paham ya. Kalau seandainya masih belum paham, mungkin bisa searching di Google ya, manfaat autoresponder, ataupun ini bisa kita gunakan untuk email marketing ya. Oke, jika sudah langsung diklik aktifkan saja. Oke, pluginsnya sudah aktif. Kita bisa lihat di sebelah kiri ada Mailput. Kemudian kita lakukan settingan di sini, klik setting. Kemudian di sini kita bisa skip saja. Klik tombol yang di bawah ya, thanks no yang tadi. Kemudian kita balik lagi ke setting. Kemudian di sini ada basic ya. Mungkin kita bisa informasikan tentang perusahaan atau tentang kita sendiri, kita pribadi ya. Ini untuk footer, biasanya untuk footer email saya bikin di sini. Oke, kemudian alamat mungkin ya. Nah, ini bebas ya, bisa apa saja. Kemudian untuk email notification, gunakan email kita. Kemudian untuk pemberitahuan email ini, kita akan menerima email apabila ada seseorang yang melakukan pendaftaran melalui email list building kita ya, atau list, atau pada saat orang melakukan subscribe atau berhenti berlangganan, atau laporan harian ya tentang email yang terkirim. Kemudian untuk sender notification ini pemberitahuan pengiriman untuk yang menerima email ya. Jadi nanti nama untuk email masuk bebas ya, bisa ini nggak apa-apa. Kemudian ini disesuaikan saja. Kemudian otomatis subscribe in comment ya, ini di checklist boleh. Nanti pada saat pengunjung melakukan pada saat pengunjung mengisi kolom komentar, akan ada form di bawahnya. Kemudian otomatis subscribe pada saat melakukan registrasi ya. Ini registrationnya disable karena settingan di sini pendaftaran dinonaktifkan ya. Silahkan diaktifkan dulu di bagian general. Kemudian ini harus ditampilkan. Ini boleh kita ganti bahasanya ya. Kemudian teks untuk berhenti berlangganan di sini boleh kita rubah. Kemudian untuk unsubscribe page-nya, ini mau halaman mana bisa kita buat baru, kemudian kita pilih di sini ya.
biarkan saja default, nggak apa-apa. Kemudian untuk form, di sini kita bisa bikin form baru, ya. Nah, pada form ini field-field yang akan kita gunakan field apa saja, misalnya nama depan, kemudian email. Terus di sini subscribe-nya boleh kita ganti. Mungkin ini saja contoh, ya, daftar. Kemudian ini namanya list, nanti kita buat listnya dulu, ya. Kemudian kita simpan dulu. Oke, kita balik lagi ke setting. Nanti nama formnya bisa kita ganti, ya. Kemudian ini ada new form tadi. Nanti kita edit, ganti namanya. Kemudian konfirmasi pendaftaran, ya, di enable atau tidak, ya. Kalau seandainya tidak, berarti otomatis aktif, ya. Email subject silahkan disesuaikan. Kemudian konten email silahkan disesuaikan. Kemudian halaman konfirmasi boleh buat halaman baru atau biarkan defaultnya mail put. Kemudian pengiriman menggunakan pihak ketiga, misalkan SMTP hostname-nya apa, misalkan kita menggunakan Mandrill atau kita menggunakan banyak, ya, Sendinblue, macam-macam SMTP hostname. Untuk awal kita biarkan default dulu menggunakan standar website, ya, PHP mail atau SendMail, ya. Saya sarankan standar saja dulu. Apabila Anda memiliki akun SMTP email boleh dimasukin. Kemudian untuk advance ini di skip saja, nggak apa-apa. Oke, jika sudah, rasanya kita boleh klik save setting. Kemudian kita lakukan perubahan pada subscriber. Kita buat dulu listnya. Ada di list. Oke, mungkin namanya di sini listnya pembeli. Nah, jika Anda adalah penjual produk, ya, sesuai dengan tema website Anda. Apakah ini toko online ataupun blog bisnis atau apapun, ya, disesuaikan saja. Saya yakin Anda paham. Kemudian di sini ada fasilitas untuk ada import, ya, import kontak. Maksudnya list orang-orang, database orang-orang yang kita miliki, ya. Formatnya seperti ini. Kemudian untuk emailnya di sini kita bisa buat baru. Mungkin nama newsletternya bisa kita sesuaikan. Nah, di sini untuk menjadikan ini adalah autoresponder, mungkin tipe dari newsletter ini kita bisa bikin automatic newsletter, ya. Nah, di sini ada pilihan otomatis mengirim apabila ada konten baru atau apabila seseorang melakukan pendaftaran di list kita atau apabila ada member baru yang terdaftar di website, ya. Misalnya di sini apabila ada subscriber baru, kemudian kita bikin atau kita pilih di list mana member tersebut akan list member mana yang akan kita kirimin autoresponder. Kemudian kapan akan kita kirim? Segera, beberapa jam kemudian, atau beberapa hari kemudian, atau beberapa minggu, bisa disesuaikan, ya. Di sini diisi angkanya apabila hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan selanjutnya, ya. Kemudian subjek lainnya disesuaikan saja. Nah, di sini contohnya saya buat standar newsletter, ya. Kalau misalkan standar newsletter ini apabila kita ingin mengirimkan informasi ke list kita, pada saat itu juga langsung terkirim, gitu, ya. Nah, di sini yang lebih banyak akan kita bahas adalah fasilitas autorespondernya. Ya, jadi kita klik automatic newsletter, misalkan untuk subscriber baru, kemudian untuk pembeli, kemudian di sini pada saat itu juga, kemudian misalnya di sini selamat bergabung, subjek. Nah, kemudian kita klik next step.
Kemudian boleh kita isi ya konten email yang akan kita kirimkan ke list kita. Nah, sini cukup mudah ya. Bisa dibilang ini drag and drop juga, tinggal geser-geser. Kemudian yang ini biarkan saja. Ini bisa kita hapus semua. Oke. Nah, ini biarkan saja. Kemudian mungkin kita ingin berikan pembatas divider ya. Kemudian di sini kita bisa berikan title. Nah, di bawahnya ada blog. Kemudian halo. Kemudian kita sebut namanya siapa. First name. Nah, defaultnya seperti ini ya. Apabila mereka mengisikan data sesuai, akan otomatis ada namanya nanti di sini. Apabila tidak, kita sebutkan saja pengunjung atau pembaca atau apapun ya. Kemudian boleh kita isi kontennya bebas. Lanjutnya nanti boleh kita isi social bookmark ya, untuk tahu kayak itu Facebook, Twitter, untuk sosial media. Cukup simple ya, gampang banget. Isi Facebook, alamat Facebook, Twitter, Google Plus, dan LinkedIn-nya. Dan di sini ada beberapa pilihan yang mana yang kita ingin gunakan ya. Kemudian klik done. Oke, kita tarik kemari. Mana tadi belum muncul? Ya, kita coba contoh saja ya, agar dia masuk ke dalam. Oke, sudah ada. Ini dia. Kemudian jika kita ingin ngerubah ya, tinggal klik aja. Di sini tadi kita ulang lagi, yang ini kita hapus, kita masukin lagi. Kemudian kalau ya tinggal gitu aja, tinggal kreativitas Anda mengirim email ya. Saya yakin Anda pasti mampu. Kemudian klik next step. Ya, yang penting kontennya sudah kita isi dulu atau kita edit dulu ya. Kemudian final step ya, kita periksa dulu kapan pada saat seseorang melakukan ataupun mengisi ataupun dia sudah mendaftar di list kita ya. Kemudian segera pengirimnya siapa, reply ke email mana. Kemudian subscriber sebelumnya kita abaikan. Jadi yang sudah menerima email ini tidak akan menerima email lagi gitu ya. Kemudian kita klik activate now gitu ya. Ini karena kita belum ada list, jadi ada ini ya, kita okekan saja. Oke, ini autoresponder yang pertama. Kemudian kita bisa buat email berikutnya. Kita bisa bikin mungkin untuk 5 email autoresponder. Jadi kita bisa sesuaikan berdasarkan mereka mendaftar atau berdasarkan sekian harinya ke list yang mana gitu ya. Cukup gampang ya, cukup mudah. Nah, ini adalah trik mudah cara membuat autoresponder gratis ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, mungkin nanti bisa kita diskusikan di grup premium Facebook ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.